Dan yang lebih tragis kasus Gus Nur, bahwa saksi pelapor sampai sekarang sudah 5 kali ditunda, tidak pernah datang. Baik Kang Said Akil Siroj, Ketua PBNU, dan juga Saudara Yakut yang sekarang jadi Menteri Agama, tidak pernah hadir, sudah 5 kali sidang ditunda. Positif corona, Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Dia meninggal setelah dinyatakan positif corona atau COVID-19. Benar, Ustadz sudah meninggal dunia baru saja 1 menit setelah selesai azan maghrib, kata Direktur Korporat Komunikasi Rumah Sakit Tabrani. Kalau saksi tidak hadir, apakah tidak bisa upaya paksa atau langsung aja divonis tidak bersalah, dibebaskan, daripada terjadi ketidakadilan atau ketimpangan hukum atau penganiayaan secara rohani dan fisik, ya, yang terutama psikis terhadap Gus Nur. Tengku Zulkarnain dirawat sejak 2 Mei 2021 karena positif corona. Dia dirawat di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru. Beliau masuk ke rumah sakit kita tanggal 2 Mei. Kita berkewajiban siapa saja yang masuk untuk ditangani. Itu sudah jelas perintah gubernur. Kita rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Kita lakukan yang terbaik untuk dirawat, kata Direktur Korporat Komunikasi RS Tabrani. Orang yang melanggar peraturan, kerumunan dan sebagainya tidak dihadirkan. Kami pun bertanya-tanya gitu, sudah 75 tahun merdeka. Saya ini udah hidup sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai dengan sekarang ini. Baru sekarang ini yang terjadi seperti ini. Yang harusnya dihukum mati pun dia punya hak untuk berbicara di pengadilan. Dia bisa membela dirinya dengan bukti-bukti yang dia miliki. Agar qoblal bayan zulmun, mengadili orang tanpa bukti dan tanpa saksi adalah sebuah kezaliman. Yang pertama, sila kedua, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebinatangan yang zalim dan biadab. Hebat sekali pendiri bangsa ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia itu harus menjadi manusia yang bersikap adil, menegakkan keadilan dan adab. Dia mengatakan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil saat pertama kali masuk di rumah sakit. Menurutnya, Tengku Zulkarnain tidak memiliki riwayat lain. Waktu masuk kondisinya positif saja, kesehatan stabil, tidak ada sakit lain, katanya. Tengku Zulkarnain dinyatakan terpapar COVID setelah melakukan swab PCR di Rumah Sakit Tabrani. Saat itu, dia berencana pulang ke Medan, Sumatera Utara. Beliau rencana besoknya mau pulang ke Medan. Ketahuan positif karena swab, mau pulang ke Medan, jadi swab untuk perjalanan, kata Lan. Ia menyebut kesehatan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil. Tengku Zulkarnain dirawat di ICU. Sekarang dalam pengawasan dokter yang berwenang. Dirawat di ruang ICU dan kami terus memantau. Tidak ada sakit penyerta, hanya positif saja, kata Lan. Keluarga ada di sini, dari Medan dan Pekanbaru. Jadi yang positif hanya sendiri. Yang perlu digarisbawahi, masuk tanggal 2 Mei bukan tanggal 6 Mei. Bukan melanggar mudik, karena mudik tanggal 6 Mei dilarang. Ini hari ke-8 Mei dirawat, katanya lagi. Menanggapi hal tersebut, Fadlizon bersedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, selamat jalan Ustadz Tengku Zulkarnain. Insya Allah husnul khatimah dan mendapatkan jannah. Al-Fatihah, tulis Fadlizon di akun Twitter pribadinya.
positif corona. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Dia meninggal setelah dinyatakan positif corona atau COVID-19. Benar, Ustadz sudah meninggal dunia baru saja 1 menit setelah selesai azan maghrib, kata Direktur Korporat Komunikasi Rumah Sakit Tabrani. Tengku Zulkarnain dirawat sejak 2 Mei 2021 karena positif corona. Dia dirawat di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru. Beliau masuk ke rumah sakit kita tanggal 2 Mei. Kita berkewajiban siapa saja yang masuk untuk ditangani. Itu sudah jelas perintah gubernur. Kita rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Kita lakukan yang terbaik untuk dirawat, kata Direktur Korporat Komunikasi RS Tabrani. Dia mengatakan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil saat pertama kali masuk di rumah sakit. Menurutnya, Tengku Zulkarnain tidak memiliki riwayat lain. Waktu masuk kondisinya positif saja, kesehatan stabil, tidak ada sakit lain, katanya. Tengku Zulkarnain dinyatakan terpapar COVID setelah melakukan swab PCR di Rumah Sakit Tabrani. Saat itu, dia berencana pulang ke Medan, Sumatera Utara. Beliau rencana besoknya mau pulang ke Medan. Ketahuan positif karena swab, mau pulang ke Medan, jadi swab untuk perjalanan, kata Lan. Ia menyebut kesehatan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil. Tengku Zulkarnain dirawat di ICU. Sekarang dalam pengawasan dokter yang berwenang. Dirawat di ruang ICU dan kami terus memantau. Tidak ada sakit penyerta, hanya positif saja, kata Lan. Keluarga ada di sini, dari Medan dan Pekanbaru. Jadi yang positif hanya sendiri. Yang perlu digarisbawahi, masuk tanggal 2 Mei bukan tanggal 6 Mei. Bukan melanggar mudik, karena mudik tanggal 6 Mei dilarang. Ini hari ke-8 Mei dirawat, katanya lagi. Menanggapi hal tersebut, Fadlizon bersedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, selamat jalan Ustadz Tengku Zulkarnain. Insya Allah husnul khatimah dan mendapatkan jannah. Al-Fatihah, tulis Fadlizon di akun Twitter pribadinya.